Bab 301 saat manusia itu masih hidup. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bab 301 saat pria itu masih hidup. Ding, 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 hujan bunga api jatuh ke tanah. Zhang Wenzhao tampak ketakutan dan terhuyung mundur. Sesosok hantu kebetulan muncul di belakang Zhang Fan. Cahaya pedangnya seperti bintang dingin dan mengguncang Zhang Wenzhao. Pria itu bertubuh langsing dan kurus dengan gaun hitam. Dia juga mengenakan syal hitam di wajahnya. Dia tampak seperti tembok yang tidak bisa dipanjat dan menutupi Zhang Fan. Dengan pedang tipis di tangannya, dia menyerang dengan pedangnya dengan sangat cepat sehingga sulit untuk ditangkap. Satu pedang mengguncang Zhang Wenzhao. Pedang itu bersinar hingga seketika mengguncang para pemuda berkemeja hijau yang bergegas ikut bertarung. Ayo pergi. Pria bertopeng syal hitam itu menggendong Zhang Fan yang hampir kelelahan. Mereka melompat ke depan dan lari. Di pintu masuk gang, Tian Heng merasa mati rasa karena guncangan Zhang Fan dan dia tidak bisa memblokirnya. Namun, dia tidak bermaksud menghalangi mereka. Dia memiliki senyuman aneh di wajahnya. Karena saat Zhang Fan dan pria bertopeng syal hitam hendak melompat keluar dari pintu masuk gang, sesuatu yang luar biasa tiba-tiba terjadi. Kedua orang itu sepertinya menabrak dinding yang tidak terlihat, jadi dengan suara yang keras, mereka terpental ke belakang dan jatuh ke tanah saat mereka terlihat sedikit malu. Apakah ada juga penyergapan? Saya telah mengembangkan keterampilan pedang saya selama belasan tahun. Sekali aku menghunus pedangku dari sarungnya, aku mampu mengguncang dunia. Saya tidak peduli apakah Anda baik atau buruk, atau apakah Anda teman atau musuh, dan saya peduli dengan uang. Dengan suara yang nyaring, seorang pemuda berwajah tenang dan tersenyum, turun ke tanah dari ketinggian setengah meter dengan debu yang bertiup seperti bunga teratai abu-abu yang sedang mekar. Selangkah demi selangkah dan teratai demi teratai, seperti peri, dia mendekati Tian Heng. Orang itu tidak memiliki volatilitas ki yang kuat, namun berdiri dengan tenang, seperti gunung yang tinggi, tubuh kurusnya menghalangi pintu masuk gang sehingga tidak ada jalan keluar, bahkan cahaya pun terhalang, membuat seluruh gang menjadi gelap. Pedang kakak senior marah. Tian Heng dan Zhang Wenzhao serta yang lainnya mengubah wajah mereka dan membungkuk kepadanya dengan hormat. Pemuda baru yang tampaknya menginjak teratai itu adalah Sword Indignan, salah satu murid dalam yang terkenal dari sekte pencari ilmu pedang, dan seorang superior di tingkat pemenuhan dari Grandmaster. Berbeda dengan murid dalam pada umumnya, Sword Indignan terkenal memiliki kekuatan yang besar. Hanya selangkah lebih maju dan dia bisa menjadi murid inti sejati. Dengan status yang sangat tinggi, Tian Heng dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya. Sword Indignan mengangguk sedikit, dan kemudian matanya terfokus pada Zhang Fan dan pria bertopeng syal hitam yang memegang Zhang Fan. Biarkan dirimu ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Saya di sini, jadi kamu tidak bisa melarikan diri, katanya sambil tersenyum. Tidak ada yang meragukan apa yang dia katakan. Bahkan Zhang Fan, yang tidak pernah menyerah, memiliki ekspresi bersemangat di matanya yang dalam. Karena kita tidak bisa melarikan diri, ayo bertarung sampai mati. Pria bertopeng syal hitam itu meletakkan pedangnya di dada dengan momentumnya yang meningkat. Pendekar pedang tampan Zhang Wenzhao berjalan sedikit ke depan, jadi dia menyesal dan berkata, "Saudara senior Fang, kenapa? Untuk pengkhianat yang mengkhianati sekte, apakah ada gunanya mengorbankan masa depan baikmu sendiri?" Tentu saja itu bermanfaat karena dia adalah temanku. Pria bertopeng itu melepas syal hitamnya, memperlihatkan wajah putih tampan, penampilan mempesona, alis gagah, dan mata seperti bintang. Dia adalah Fang Tianyi, ahli pedang terkenal di Akademi Kaos Hijau Timur. Kamu rela menyerahkan dirimu pada sifat buruk. Tian Heng mengejek dengan nada menghina. Fang Tianyi tertawa. Bagaimana seorang pelayan Lu Pengfei sepertimu bisa memahami persahabatan sejati antara pria sejati? Anda mengatakan bahwa saya rela menyerahkan diri pada sifat buruk, tetapi saya merasa Anda sangat menyedihkan. Untuk mendapatkan sumber daya budidaya dan janji halus, Anda tidak mempertimbangkan martabat sebagai kakak senior di inti dalam dan bersedia diinstruksikan oleh penjahat, Lu Pengfei. Kamu tidak sebaik anjing. Kamu, Tian Heng dibuat marah oleh Fang Tianyi sehingga dia tampak sangat pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia sudah menjadi murid batin, tapi dia menyerahkan dirinya pada arahan yang diberikan oleh Lu Pengfei sebagai murid nominal dan dia telah dikritik oleh banyak orang. Itu adalah rasa sakitnya. Saat ini dia secara tidak sengaja diasingkan oleh Fang Tianyi di depan umum,
dan dia akan meledak. Mengapa kakak senior Tian harus ribut dengan orang bodoh yang begitu berani? Pendekar pedang tampan Zhang Wenzhao tersenyum dan berkata, Fang Tianyi, tahukah kamu, kakak senior lu telah lama menyadari kesalahanmu, dengan sengaja mengeluarkan berita untuk memikatmu agar menyelamatkan Zhang Fan, agar kamu terjerat. Hehe, sayangnya kamu berada dalam kegelapan. Anda masih suka memamerkan keberanian kasar Anda. Mengenai menyedihkan, menurutku kamu adalah orang yang paling menyedihkan. Hahaha, Fang Tianyi tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Zhang Wenzhao, kamu adalah seorang badut yang menganggap dirinya pintar. Bagi pikiran Lu Pengfei sebagai seorang munafik, bagaimana mungkin saya tidak memahaminya? Namun manusia sejati harus melakukan hal-hal tertentu dan menahan diri melakukan hal-hal lain. Mengetahui temanku sedang dalam kesulitan, bagaimana aku bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh? Bagaimana kalau aku terjatuh ke dalam jerat? Saya, Fang Tianyi, bertindak jika saya tidak merasa ragu untuk memeriksa diri sendiri. Jika saya tidak datang hari ini, itu sungguh menyedihkan. Kamu, Zhang Wenzhao, Tian Heng dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Sebenarnya itu adalah kata-kata yang sangat bodoh dan menggelikan, namun yang keluar dari mulut anak laki-laki itu, secara tidak terduga membuat orang terkejut, sehingga semua murid yang terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut memiliki perasaan yang memalukan. Bersenandung, bodoh, Suot Indiknan mendengus dengan jijik. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa perasaan rumit muncul di kedalaman matanya. Selama pembicaraan, Zhang Fan yang terluka parah akhirnya menghembuskan nafas perlahan. Dengan sedikit kekuatan untuk berbicara, remaja pemburu itu berdiri dengan mantap sambil ditopang dengan pedangnya. Dia menghela nafas dan berkata, Tianyi, kamu seharusnya tidak datang. Fang Tianyi menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, seharusnya aku melakukannya. Seperti yang Anda ketahui dengan jelas bahwa itu adalah jebakan yang direncanakan oleh Lu Pengfei, Anda muncul saat ini, yang membantunya menemukan kesalahan Anda. Itu tidak membantu. Setelah Anda juga dituduh melakukan pemberontakan melawan sekte, maka Akademi Kaos Hijau Timur akan benar-benar menjadi dunianya Lu Pengfei. Anda harus menjaga identitas yang berguna dan memimpin saudara-saudara kita dengan adil untuk melawan Lu Pengfei dan menunggu kakak senior Ding Hao untuk kembali. Jika saya tidak datang hari ini, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada kakak senior Ding di masa depan. Tapi Akademi Kaos Hijau Timur, masalah masa depan akan ditangani di masa depan. Hari ini aku datang hanya untuk peduli padamu, kata Fang Tianyi dengan tegas. Menyimak perbincangan singkat kedua remaja tersebut, tak disangka banyak orang yang tak habis pikir akan sosok yang menghilang selama 4 atau 5 bulan itu. Pedangnya yang berkarat seperti kilat dan tak tertahankan, dan dia selalu tersenyum lembut. Semua orang yang pernah berurusan dengannya merasakan sentuhan kehangatan. Ketika pria itu masih di sekte, Akademi Kaos Hijau Timur sangat populer, dan secara internal merupakan satu kesatuan yang monolitik. Saudara-saudara bertekad untuk berkultivasi, dan semua orang dapat merasakan energi positif yang berkembang, tetapi pada saat ini, kemunculan tiba-tiba Lu Pengfei tidak membawa manfaat apapun bagi para murid Akademi Kaos Hijau Timur. Sebaliknya, dia sendiri mendapatkan banyak manfaat, dan Akademi Timur menjadi terpisah dengan suasana yang buruk. Di 5 akademi, Akademi Kaos Hijau Timur juga telah sepenuhnya ditindas oleh Akademi Pusat Kaos Putih, dan bahkan momentum Akademi Kaos Kuning Barat sedikit di atas Akademi Timur. Bab 302 Wajah yang dikenal. Itu adalah saat yang indah. Sampai saat itu, bahkan jika banyak murid di Akademi Kaos Hijau Timur terpaksa tunduk pada Lu Pengfei di bawah tekanan, mereka selalu mempertahankan harapan dan kekaguman mereka terhadap orang itu di dalam hati mereka. Ding Hao, Suot Indiknan mencibir dan berkata, jangan menerima ilusi. Dia sudah mati, dan dia tidak akan kembali lagi. Apa? Fang Tianyi dan Zhang Fan terkejut pada saat bersamaan. Saya bilang Ding Hao sudah mati. Pedang marah memiliki senyuman di wajahnya. Dia suka menghargai ekspresi panik di wajah para remaja itu dan dia mengucapkan kata demi kata, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ding Hao jatuh dari tebing es dan mati. Kamu berbohong. Zhang Fan sedikit gemetar. Berita itu lebih menyakitkan daripada luka yang parah baginya. Mustahil. Fang Tianyi juga terlihat sedikit bersemangat. Ding Hao adalah orang yang telah menciptakan keajaiban, dan ingin menantang keajaiban Mu Tianyang. Bagaimana dia bisa mati?
Di hadapan tatapan tidak mencolok dari Sword Indignan, tubuh Zhang Fan yang sedikit gemetar tiba-tiba berhenti. Dia menegakkan tulang punggungnya lagi, matanya menjadi tegas dan tak tergoyahkan, tapi dia tersenyum tipis. Kamu sengaja memprovokasi kami. Hehe, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya sangat yakin bahwa kakak senior Ding Hao belum mati. Biarpun dia terjatuh dari tebing es, lalu bagaimana? Bagaimana tebing es kecil bisa mengalahkannya? Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan selalu percaya bahwa dia pasti akan muncul lagi. Bocah pemburu itu, yang jarang berbicara begitu banyak dalam satu tarikan napas, dan sikapnya sangat tegas. Itu adalah kualitas bawaan. Ini juga menjelaskan dengan tepat mengapa dia begitu bertekad untuk mengembangkan latihan yang dibingkai sebagai kekuatan sihir oleh Lu Pengfei. Dia telah membayar harga yang lebih tinggi, namun dia tidak akan pernah goyah dalam keyakinannya, atau menyesalinya selama dia yakin, tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar untuk itu. Setelah Zhang Fan mengatakan itu, Fang Tianyi perlahan-lahan menjadi tenang. Karena kamu sangat mempercayai Ding Hao, maka aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemuinya. Dalam senyuman Sword Indignan, ada sedikit kemarahan. Aneh bahwa semua orang dan hal yang berhubungan dengan Ding Hao selalu membuatnya sangat kesal. Menepuk pinggang, sentuhan cahaya dingin keluar dari sarungnya, secepat kilat, meninggalkan bayangan di kehampaan. Cahaya itu terbagi menjadi dua bagian, dan mereka menembak ke arah Zhang Fan dan Fang Tianyi. Bayangan pedang itu terlalu cepat sehingga sudah sampai di hadapan dua orang, karena suara terobosan ruang baru saja terdengar. Hati-hati, Fang Tianyi maju selangkah dan memblokir di depan Zhang Fan yang terluka. Rapier di tangannya bergetar seolah-olah burung merak memamerkan ekornya dan dinding pedang pun dibuat. Itu adalah keterampilan seni bela diri Silver Rapier Light yang dibanggakan Fang Tianyi. Namun, burung merak yang memamerkan ekor cahaya rapiernya belum sepenuhnya mekar, dan dipatahkan oleh bayangan pedang yang terbang dari sisi berlawanan. Kesenjangan kekuatan antara Fang Tianyi dan Sword Indignan terlalu besar. Dia bahkan tidak mampu memblokir bayangan pedang. Pedang Qi yang menakutkan mengangkat rambut panjangnya, dan bahkan melukai wajahnya, meninggalkan luka dengan butiran darah pecah. Untungnya, hampir di saat yang sama, Zhang Fan juga merespons. Bocah pemburu itu berdiri kokoh dengan pinggang diturunkan, dan pusat gravitasinya berada di antara pinggang dan pinggulnya. Pedang panjangnya tampak lambat tapi cepat, dan dia menebangnya dengan keras. Dia menyerang kemudian tetapi mendapatkan inisiatif dan memotong tepat pada bayangan pedang yang hampir menembus bagian tengah Fang Tianyi di antara kedua alisnya. Ledakan, kekuatan mengerikan itu pecah, dan aliran udara yang berantakan tersebar seperti awan timah. Pedang panjang di tangan Zhang Fan patah, dan pecahannya seperti kupu-kupu berhamburan ke segala arah. Kekuatan mengerikan Qi langsung mendorong kedua remaja itu menjauh, dan suara patah tulang datang dari udara. Keduanya berlumuran darah dalam sekejap. Bagaikan layang-layang yang talinya putus, terbang miring dan jatuh dengan keras ke tanah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Tian Heng, Zhang Wenzhao dan yang lainnya sedang menatap pedang marah. Hanya satu gerakan saja yang membuat Fang Tianyi, pendekar pedang pengejar angin dan Zhang Fan yang selama ini mempraktikkan kekuatan sihir, dengan mudah kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Apakah itu kekuatan master di alam mentor bela diri hebat? Jadi itulah mengapa kakak senior Lu Pengfei sangat takut pada orang itu. Dia pantas menjadi orang pertama dari murid inti di sekte pencari ilmu pedang. Mereka hanyalah dua kecoa kecil. Membunuh mereka membuat pedangku kotor. Sword Indignan tersenyum dengan arogan dan kemudian dia berkata, selebihnya, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Terima kasih, kakak pedang senior yang marah. Tian Heng menunjukkan ekspresi gembira. Membunuh Fang Tianyi dan Zhang Fan dengan tangan kami sendiri kebetulan melampiaskan keluhan kami. Bagaimanapun, kedua orang ini telah digolongkan sebagai pengkhianat. Mereka tidak lagi diberkati oleh sekte. Tidak ada salahnya membunuh mereka. Bahkan jika kita dimintai pertanggungjawaban, Lu Pengfei, penjabat kepala Akademi Kaos Hijau Timur akan menanggung kesalahannya. Satu orang untuk membunuh mereka masing-masing. Membunuh. Pendekar pedang tampan Zhang Wenzhao juga menunjukkan ekspresi licik di wajahnya. Saat itu, Lu Pengfei diam-diam memberitahunya, untuk menghindari hari yang tidak semestinya dapat membawa lebih banyak masalah, jika Zhang Fan dan Fang Tianyi tidak dapat kembali hidup-hidup.
Saat ini mereka harus mengambil kesempatan untuk membunuh mereka semua sehingga semua masalah berakhir ketika masalah utama berakhir. Pada saat itu, mereka akan mempunyai berbagai alasan untuk menghindari kesalahan tersebut. Yang paling penting adalah mereka bisa mendapatkan kepercayaan sejati Lu Peifei jika mereka membunuh kedua orang itu. Kedua pria itu memegang pedang tajam mereka dan perlahan mendekati Fang Tianyi dan Zhan Fan selangkah demi selangkah. Di sisi yang berlawanan, engah, Fang Tianyi berjuang untuk duduk dan dia memuntahkan seteguk darah. Tulang-tulangnya sepertinya hancur sehingga dia tidak bisa memegang pedangnya. Zhang Fan hanya berbaring telentang di tanah. Dia sudah terluka parah. Pada saat itu, potongan besi dari pedang panjang yang patah ditusukkan ke tubuhnya, tidak ada sepotong kulit utuh antara dada dan perutnya yang ditemukan. Darah yang mengalir dari tubuhnya menodai tanah menjadi merah, membentuk genangan darah. Apakah aku akhirnya akan mati? Ayah, ibu, paman pemburu di Gunung Baiman, maaf, aku mengecewakanmu. Saya tidak menjadi atasan untuk melindungi Gunung Baiman. Saudara senior Ding, maaf, ketika Anda pergi, saya bekerja sangat keras, tetapi sayangnya saya tidak membuat kemajuan dalam mempraktikkan keterampilan kitab suci pencarian pedang Taixuan. Tetapi yang saya latih sekarang bukanlah kekuatan gaib. Saat aku keluar untuk berlatih, aku mendapat rahasia suku manusia purba, tapi Lu Pengfei yang penuh kebencian berencana menjebakku karena marah karena dia tidak mendapatkan rahasianya. Aku tidak menyesalinya. Bagaimanapun menurutku itu adalah sayang sekali aku tidak sabar menunggumu kembali. Saudara senior Ding, jangan khawatir, saya selalu ingat apa yang Anda katakan kepada saya. Aku belum pernah membunuh satupun saudara di Akademi Kaos Hijau Timur, bahkan saat itu adalah saat paling berbahaya saat aku melarikan diri. Hanya saja, kalau saja aku bisa bertemu denganmu lagi sebelum aku mati, itu bagus sekali. Saat terbaring di tanah, Zhang Fan banyak berpikir. Mungkin karena dia kehilangan terlalu banyak darah, pandangannya perlahan menjadi kabur. Menatap langit di atas gang, tanpa alasan yang jelas, Zhang Fan terkejut menemukan wajah yang dikenalnya muncul di atas kepalanya. Dengan senyuman tipis, dia selalu hangat seperti batu giok dan menatapnya. Bab 303 Siapa kamu sebenarnya? Itu pasti hanya ilusi. Dikatakan bahwa sebelum kematian, seseorang akan melihat orang di dalam hatinya, dan saya benar-benar melihat kakak senior Ding. Zhang Fan menyipitkan matanya dan tiba-tiba dia benar-benar terpana. Tidak, itu bukan ilusi. Ini benar-benar, kakak senior Ding. Zhang Fan memutar kepalanya sedikit dengan seluruh kekuatannya. Dia melihat Fang Tianyi, yang berbaring di tengah jalan di sampingnya, juga tercengang, gemetar karena kegembiraan. Pada saat yang sama, Zhang Fan melihat sosok di depannya dengan cahaya matanya dan dia dengan jelas melihat bahwa Tian Heng dan Zhang Wenzhao telah menikam kakak senior Ding dari belakang seperti kilat dengan pedang panjang mereka. Hati-hati, Tian Heng dan Zhang Wenzhao mengambil tindakan hampir pada waktu yang bersamaan. Dengan pedang raksasa berwarna tinta dan pedang baja panjang, tanpa urutan tertentu, satu kiri dan satu kanan, mereka menikam Fang Tianyi dan Zhang Fan, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan tetapi terbaring di tanah. Mereka menunjukkan penampilan yang garang. Namun, pada saat pedang dihantam, keduanya merasa terpesona pada saat yang bersamaan. Sesosok muncul secara luar biasa di hadapan mereka, dan punggungnya lebar, menghalangi pedang di tangan mereka. Pedang berwarna tinta dan pedang panjang hampir menusuk punggungnya pada saat yang bersamaan, tapi perasaan familiar menusuk daging dan darah dengan pisau tajam tidak muncul. Sebaliknya, mereka merasakan sakit dan pergelangan tangan mereka mati rasa, seolah-olah yang mereka tikam bukanlah daging dan darah melainkan dinding besi. Saat kekuatan mundur datang, Tian Heng dan Zhang Wenzhao berteriak dan terbang pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang menyangka perubahan seperti itu sehingga mereka semua merasa terkejut. Itu kamu? Zhang Wenzhao terhuyung berdiri, melebarkan matanya. Dia mengenali bagian belakang, yang muncul secara tiba-tiba. Itu adalah punggung yang kesepian dan putus asa yang muncul di rumah pelaku makan hari itu. Pria itu mengenakan gaun putih pucat compang camping, ditutupi tambalan, dan jubah serta lengannya. Dikenakan beberapa duri. Jika bajunya tidak dicuci bersih, ia akan diperlakukan sebagai pengemis. Orang misterius itu melukai seorang murid Akademi Kaos Hijau Timur di rumah pelahap dan kemudian dia hilang. Tanpa diduga, dia muncul di sana. Tuan, Sekte Pencari Ilmu Pedang sedang menangkap pengkhianat, jadi sebaiknya Anda segera pergi,
agar tidak terluka secara tidak sengaja. Wajah Tian Heng gelap seperti air. Di sela-sela pembicaraan, Tian Heng memberi isyarat, sehingga puluhan murid berkemeja hijau diam-diam mengelilinginya. Hehe, menangkap pengkhianat. Mengapa saya melihat bahwa sekelompok orang yang tidak tahu malulah yang memutilasi saudara dari sekte yang sama? Sosok itu tidak menoleh ke belakang, tetapi perlahan berjongkok, dan kedua telapak tangannya secara bersamaan menekan tubuh Zhang Fan dan Fang Tianyi. Qi yang kental perlahan disuntikkan ke kedua tubuh. Sikap itu menunjukkan bahwa dia tidak menaruh perhatian pada orang banyak di sekitarnya. Anda bertindak sembarangan dan membabi buta, untuk urusan sekte pencari ilmu pedang, apakah kamu berani melibatkan diri di dalamnya? Kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum, jadi kamu bisa tinggal jika kamu tidak ingin pergi. Zhang Wenzhao berusaha keras dalam pikirannya. Dia memberi isyarat kepada teman-temannya di dekatnya. Memanfaatkan orang misterius yang merawat dua pria yang terluka, 4 atau 5 orang melancarkan serangan mendadak. Mereka melompat dan menyerang dengan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Lusinan pedang berkilauan di bawah sinar matahari. Mereka semua menikam pria misterius itu dari belakang. Engah, 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 engah. Saat itu pedang panjang itu tidak diguncang, tetapi seluruh pedang itu menusuk punggung pria misterius itu. Darah merah mengalir ke tanah setetes demi setetes dari tempat pedang panjang itu menusuk. Kamu sedang mendekati kematian, Zhang Wenzhao merasa terkejut dan kemudian dia sangat gembira. Tetapi pada saat itu, Tian Heng tiba-tiba berteriak di telinganya. Adik Zhang, hati-hati. Zhang Wenzhao merasa terkejut, tetapi dia masih tidak memahaminya. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan dahsyat muncul dari punggung pria misterius itu. Saat berikutnya, dia sepertinya telah dipukul oleh palu raksasa. Secara berpecah belah, kelima orang itu tersandung dan terbang menjauh, seperti bola karet yang dicambuk dengan tongkat. Darah muncrat dari mulut Zhang Wenzhao dan dia tampak terkejut. Puff! Zhang Wenzhao membentur dinding sehingga dia merasa tulang punggungnya hampir hancur. Seluruh tubuhnya tergelincir dengan lembut dari dinding dan hampir roboh ke tanah. Dia menatap pedang panjang di tangannya dan benar-benar tercengang. Hanya gagang pedang panjang yang tersisa. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat punggung misterius itu diam-diam diturunkan ke tanah. Qi misterius yang kental terus-menerus disuntikkan ke tubuh Zhang Fan dan Fang Tianyi. Cedera kedua orang itu berangsur-angsur stabil dan kekuatan mereka pulih dengan cepat. Punggungnya tidak terluka sama sekali, tidak ada luka, tidak ada satupun. Bahkan gaun compang-campingnya pun tidak ada yang retak. Kenapa ini? Baru saja, 4 atau 5 pedang panjang dengan jelas dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kan, Zhang Wenzhao menatap tanah di belakang orang misterius itu, di mana ada 4 atau 5 balok keras, yang masih berasap perlahan. Rasa dingin memenuhi seluruh tubuh Zhang Wenzhao sehingga dia seperti ditempatkan di dalam gua es. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Pedang panjang itu meleleh. 4 atau 5 pedang panjang meleleh seketika oleh suhu tinggi yang tak tertandingi saat mendekati orang misterius itu. Cairan merah yang terbang ke bawah adalah baja cair yang dihasilkan setelah pedang panjang itu meleleh. Itu sama sekali bukan darah. Terlalu menakutkan. Pada akhirnya, alam mengerikan macam apa yang diperlukan untuk menguasai api Qi bersuhu tinggi yang cukup untuk melelehkan pedang baja dalam sekejap. Dan sebenarnya lawannya sangat ahli dalam mengendalikan kekuatan sehingga dia tidak membiarkanku merasakan keberadaan api Qi, tapi aku bahkan tidak merasakan panas sedikitpun. Zhang Wenzhao tiba-tiba merasa seolah-olah dia baru saja mati. Dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki pria misterius ini, jika dia memiliki niat membunuh, mungkin dia akan terbakar menjadi abu. Siapa kamu? Suara Zhang Wenzhao penuh dengan getaran yang tak terkatakan. Sosok misterius itu tidak memberikan respon. Sekte pencari ilmu pedang sedang menangkap pengkhianatnya, Tuan. Saya menyarankan Anda untuk tidak memasukkan jari Anda ke dalam kue kami. Tian Heng perlahan mengambil langkah dan wajahnya menjadi bermartabat. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pria misterius itu adalah seorang guru yang sangat kuat. Dia tidak boleh diremehkan. Hehe, selain gerakan seni bela diri khas yang kamu gunakan untuk menakut-nakuti orang, keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Pria misterius itu perlahan berdiri. Momentum mengerikan terjadi, dan Tian Heng tiba-tiba terjebak di tempat dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di kejauhan, menarik, sangat menarik. Saya tidak dapat memikirkan seorang guru seperti Anda di kota kecil yang damai ini.
Suot Indiknan, yang telah lama terdiam, memeluk dadanya dengan kedua tangannya, dia perlahan berjalan ke depan, dengan senyum santai di wajahnya. Dia berkata, menurutku akan sangat menarik jika aku bisa membunuh master sepertimu. Sebelum suaranya menghilang, Suot Indiknan menepuk-nepuk sarung pedangnya di pergelangan tangan. Wah, hantu cahaya pedang yang mempesona menerobos ruang angkasa. Saat itu, gerakan yang digunakan pedang kemarahan telah melukai Zhang Fan dan Fang Tianyi dengan keras. Bab 304 biarkan dia siap mati. Tidak menarik membunuhmu, tapi hari ini, pedang marah, kamu harus mati. Pria misterius itu mencibir dan berkata. Di hadapan pancaran pedang yang kuat, dia hanya melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Pada saat itu, dentang, terdengar suara berderak, cahaya pedang yang seperti sambaran petir meledak. Fiuh, 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 suara tajam terdengar, cahaya pedang itu terbang kembali dan melayang di atas Suot Indiknan. Itu adalah pedang perak dengan panjang hanya setengah meter. Itu bergetar dan bersinar dengan cahaya terang. Siapa kamu? Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang peraknya, Suot Indiknan bertanya dengan suara yang bermartabat. Dia tiba-tiba merasa sedikit akrab dengan pria itu. Aku, orang yang akan membunuhmu. Pria misterius itu tiba-tiba mendongak, dan matanya yang tajam seperti kilat yang menembus langit yang gelap. Pria misterius itu menghilang sebelum orang banyak melihat wajahnya. Ah, sial, perisai naga perak yang tidak bisa dipecahkan. Suot Indiknan terkejut dan merasakan bahaya yang ekstrim. Dia buru-buru pindah kembali. Pedang perak di atas kepalanya mulai berputar dengan gila-gilaan di sekitar tubuhnya, yang membentuk perisai perak untuk melindungi seluruh tubuhnya. Namun, dentang, ada suara sedih pada pedang perak itu dan berhenti berputar, lalu meledak. Perisai naga perak yang tidak dapat dipecahkan, yang menyelimuti tubuh Suot Indiknan tiba-tiba menghilang. Pria misterius itu berseru di hadapannya. Jarak mereka begitu dekat hingga wajah mereka hampir saling berhadapan. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Dari awal hingga akhir, hanya butuh 1 detik. Segalanya berjalan begitu cepat sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Selain pedang marah, kamu, Suot Indiknan dengan luar biasa menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Ada lubang berdiameter 1 cm dan darah mengalir keluar. Embun beku putih menyebar dari lubang itu. Dia segera merasa sangat kedinginan. Dia tidak percaya dia telah ditusuk. Dia dikalahkan dalam 1 pukulan. Kamu, ding, vitalitas menghilang dari tubuh dan benda-benda menjadi kabur di mata Suot Indiknan, tapi dia melihat pedang di tangan pria misterius itu, yang merupakan pedang yang ditutupi dengan karat kemerahan. Dia akhirnya mengenali Ding Hao. Ding Hao, yang seharusnya jatuh dari tebing es dan mati. Ini aku. Pria misterius itu mendongak. Sinar matahari menyinari rambut hitam panjang berantakan Ding Hao dan wajah tampannya. Bagaimana? Apakah, bukankah kamu, sudah? Suot Indiknan terhuyung dan matanya bersinar karena ketakutan dan ketidakpercayaan. Entah bagaimana, dia teringat kata-kata yang baru saja diucapkan oleh anak pemburu yang matanya seperti semut. Ding Hao tidak mati. Bukankah Ding Hao benar-benar mati? Kenapa? Suot Indiknan terlalu lemah untuk berdiri. Dia berlutut di tanah perlahan. Di mata orang lain, dia menyerah pada orang misterius itu. Ding Hao memahami keraguannya. 5 bulan lalu, Ding Hao bukan apa-apa di depan Suot Indiknan. Namun, 5 bulan kemudian, Ding Hao mampu membunuhnya dalam 1 pukulan. Perubahan besar seperti itu mengejutkan Suot Indiknan dan membuatnya bingung. Mengapa? Bagaimana itu bisa terjadi? Di saat-saat terakhir hidupnya, itulah satu-satunya pertanyaan yang ingin dia pecahkan. Ding Hao tidak berbicara. Dia berbalik dan berjalan menuju Zhang Fan dan Fang Tianyi. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Suot Indiknan bahwa dia telah menjadi mentor bela diri hebat dengan 3 lubang saluran ganda. Dia juga tidak akan memberitahu Suot Indiknan bahwa dia bahkan bisa membunuh Grandmaster bawaan jangka menengah dengan Invincible Being-nya, salah satu dari 12 gerakan membunuh Fight esensial. Ding Hao tidak memiliki perasaan yang baik terhadap seniman bela diri yang jatuh tersebut. Persetan dengan keraguanmu. Ding Hao, kakak senior, Ding, kamu. Semua murid sekte pencari ilmu pedang di sekitar tercengang. Semua orang merasa bahwa semua itu tidak nyata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang misterius yang kuat dan tak tertandingi itu sebenarnya adalah Ding Hao,
yang telah hilang selama 5 atau 6 bulan, dan sebelumnya orang pertama di Akademi Kaos Hijau Timur. Legenda itu, si bocah ajaib, telah kembali. Segera setelah dia kembali, dia membunuh Sword Indiknan, yang berada di alam pemenuhan mentor bela diri yang hebat. Apakah itu? Kembalinya seorang raja. Tian Heng dan Zhang Wenzhao sangat ketakutan. Ding Hao adalah idola yang disegani banyak orang, sementara dia juga menjadi mimpi buruk bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang mengikuti Lu Pengfei dengan sepenuh hati. Hal terakhir yang mereka harapkan adalah kembalinya si jenius itu. Setelah apa yang terjadi di Tianli Atik, semua orang tahu karakter seperti apa Ding Hao itu. Dia adalah sahabat terbaik dan musuh paling mengerikan. Terhadap musuh, Ding Hao tidak menunjukkan kebaikan atau belas kasihan. Tian Heng, Zhang Wenqi dan yang lainnya bahkan tidak berani melarikan diri. Seseorang berlutut dan segera semua orang yang ikut serta dalam pembunuhan Zhang Fan berlutut di tanah, termasuk Tian Heng dan Zhang Wenzhao yang sombong. Mereka seperti penjahat yang menunggu persidangan. Keluar dari sini, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Beritahu Lu Pengfei, aku kembali. Biarkan dia bersiap untuk mati. Ding Hao berkata dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar tanpa melihat orang-orang itu. Tunggu, Ding, kakak senior Ding. Kami semua terpaksa melakukan ini. Mohon maafkan kami bersedia mengikuti Anda. Kami, Zhang Wenzhao mengalihkan pandangannya dan segera menunjukkan kesetiaan kepada Ding Hao. Ding Hao telah menunjukkan kekuatannya yang kuat, dan jelas bahwa Lu Pengfei tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya setelah Ding Hao kembali ke sekte. Aku tidak akan mengatakannya 2 kali, persetan. Ding Hao tidak berbalik. Dia hanya melambai ke belakang dan kekuatan yang kuat mengalir keluar, meledakkan Zhang Wenzhao, Tian Heng dan yang lainnya seperti labu bergulir. Beritahu Lu Pengfei, aku akan memberinya cukup waktu untuk bersiap. Dia memiliki kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia akan tetap mati. Ding Hao mengucapkan kata demi kata. Zhang Wenzhao berjuang untuk bangun. Wajahnya merah dan putih, lalu dia membawa yang lain pergi dengan kebencian. Mereka pergi dengan tergesa-gesa seperti anjing yang diburu. Akhirnya, hanya Ding Hao, Zhang Fan, dan Fang Tianyi yang berada di gang itu. Cahaya matahari terbenam menyinari pintu masuk gang, menyinari ketiga pemuda itu, dan bayangan mereka panjang. Sampai saat itu, Zhang Fan dan Fang Tianyi masih merasa sulit dipercaya bahwa kakak senior Ding muncul tepat di hadapan mereka. Mereka hanya berdiri diam. Setelah beberapa saat, ada senyuman di wajah mereka. Bab 305 Perubahan di Akademi Kaos Hijau Timur. Maaf, saya terlambat. Ding Hao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut menepuk bahu kedua pria itu. Itu adalah tindakan kebiasaannya. Tidak, ini tepat pada waktunya. Zhang Fan menggaruk kepalanya. Pada saat itu, Zhang Fan yang tidak takut pada Sword Indiknan menjadi seorang pemburu muda pemalu yang baru saja memasuki sekte pencari ilmu pedang. Kakak senior Ding, senang sekali kamu muncul. Haha, kali ini, hina itu, Lu Pengfei, akan dikutuk. Fang Tianyi menyeringai. Pendekar dingin itu tertawa seperti anak kecil. Mengapa Lu Pengfei menjadi begitu kuat sekarang? Ding Hao bertanya dengan heran. Apa yang terjadi di sekte hari ini? Sayangnya, ceritanya panjang. Kami semua meremehkan Lu Pengfei. Dia benar-benar sesuatu. Sejak beberapa bulan yang lalu, Lilan dipilih sebagai murid inti dari 6 puncak dalam oleh Fish Homecoming, pemimpin Fish Hiding Peak. Lilan kemudian mengundurkan diri dari posisi murid pertama akademi kami. Lu Pengfei mulai mendapatkan dukungan dari murid-murid akademi kami. Fang Tianyi mengerutkan kening dan berkata, sekarang dia sudah menjadi murid kepala Akademi Kaos Hijau Timur. Dia adalah murid kepala yang baru. Ding Hao bertanya dengan takjub. Mustahil. Wang Juefeng, guru yang bertanggung jawab, seharusnya tidak menyetujui orang jahat seperti itu. Zhang Fan tersenyum pahit dan menambahkan, jika Wang Juefeng masih menjadi guru yang bertanggung jawab, itu akan lebih baik. Namun sayangnya, saat ini guru penanggung jawab kami telah berubah. Wang Juefeng diganti. Ding Hao terkejut. Apa yang sedang terjadi? 3 bulan lalu, sekte kami mengalami konflik besar-besaran dengan Akademi Tranquility di Lembah Surgawi. Semua orang bertempur sengit dan banyak orang tewas. Pada awalnya, kami lebih unggul. Sayangnya, saat Mutianyang muncul di lembah, dia membunuh semua master sekte kami, bahkan paman bela diri Ma Yifei,
yang terbunuh karena melindungi murid lainnya. Fang Tianyi menggigit giginya dan berkata. Ding Hao mengangguk. Ketika dia berada di restoran Taoti, dia mendengar diskusi orang lain dan mengetahui bahwa Ma Yifei telah meninggal. Catatan, Taoti adalah hewan buas mitos dalam legenda Tiongkok kuno. Dia awalnya berharap itu adalah informasi yang salah, tetapi saat itu, secercah harapan terakhir Ding Hao hancur. Selama pengalaman di dalam situs sekte kuno di Pegunungan Batu Barat, Ma Yifei meninggalkan kesan mendalam pada Ding Hao. Dia adalah pria pendiam yang merawat murid-murid yang terdaftar dan berbagi guru yang sama dengan Wang Juefeng. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dia, Mu Tianyang lagi, kau semakin membebani dendam kami. Fang Tianyi melanjutkan, kematian Ma Yifei membuat Wang Juefeng kesal. Dia hilang selama 11 hari dan akhirnya, dia dibawa kembali ke sekte kami oleh paman bela diri lainnya. Belakangan, saya mendengar bahwa Wang Juefeng pergi untuk menantang Mu Tianyang tetapi kalah. Namun, mantan guru kami membawa kehormatan bagi dirinya sendiri karena dialah satu-satunya pria yang masih hidup setelah menantang anak ajaib itu. Dikatakan bahwa Mu Tianyang juga terluka dalam pertempuran itu. Menantang Mu Tianyang, Ding Hao terdiam. Itulah gaya Wang Juefeng. Tampaknya kematian Ma Yifei merupakan pukulan besar baginya. Hubungan mereka jelas tidak acuh tak acuh seperti yang tersirat di permukaan. Wang Juefeng kembali dengan cedera serius. Tentu saja, dia tidak bisa mengajari kami lagi. Tingkat tinggi dari sekte kami menunjuk seorang guru baru yang bertanggung jawab untuk akademi kami. Guru baru kami adalah Luqi, yang merupakan salah satu pemimpin selama kompetisi pertama antara 5 akademi. Luqi, Ding Hao sedikit terkejut. Kenapa dia? Ding Hao berdebat melawan Luqi dan Yin Yifei dan mereka selalu membenci Ding Hao. Saat ini Luqi sebenarnya telah menjadi guru yang bertanggung jawab di Akademi Kaos Hijau Timur. Ding Hao berpikir bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Setelah Luqi menggantikan Wang Juefeng, segalanya berubah. Banyak aturan yang ditetapkan Wang Juefeng telah dibatalkan, dan Luqi tampaknya tidak menyukai murid-murid yang memiliki hubungan baik dengan Anda. Lu Pengfei menjadi orang yang paling dikaguminya. Di bawah dukungan Luqi, kekuatan Lu Pengfei telah meningkat pesat, dan dia telah menjadi pemenang kompetisi 5 akademi sebanyak 3 kali, lanjut Zhang Fan. Ding Hao mengangguk. Kedudukan moral Lu Pengfei buruk, tapi dia memiliki bakat seni bela diri yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan pengalaman Western Rock Mountain Range. Sekarang dengan Luqi, murid inti sebagai pendukungnya, dan tidak adanya Li Lan, Liang Feixue, dan Li Muyun dalam kompetisi, tidak mengherankan jika Lu Pengfei bisa memenangkan tempat pertama. Setelah Lu Pengfei menjadi murid kepala, dia memecat para pembangkang dan memanipulasi distribusi sumber daya budidaya. Siapapun yang menyanjungnya akan diperlakukan dengan perlakuan istimewa. Mereka yang tidak setuju dengannya dan tidak mau bergabung dengannya akan mendapatkan sumber daya yang buruk. Terlebih lagi, Luqi memanjakannya. Sayangnya, Akademi Kaos Hijau Timur saat ini telah dikacaukan sepenuhnya oleh Lu Pengfei. Itu telah berubah total. Fang Tianyi menghela nafas. Zhang Fan mengangguk. Ya, Tianyi dan saya belum menerima sumber daya budidaya apapun selama 2 bulan. Kami bahkan tidak mendapatkan metode penanaman untuk lapisan ketiga dari Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan. Berkat bantuan Simen, jika tidak, pionir muda kita tidak akan punya uang untuk makan dalam 3 bulan terakhir. Orang bisa berubah. Murid-murid yang Anda bantu sekarang telah menjadi anak buah Lu Pengfei, tetapi Li Chanyang, murid kepala Akademi Baju Merah Barat telah banyak membantu kami secara diam-diam. Begitu pula Yu Juyao dan Murong Yanxi. Bahkan Liu Kuang, Kuang gila dari Akademi Selatan berkemeja ungu juga telah membantu kami berkali-kali. Anda tahu kuda mana yang kuat ketika jalannya panjang dan Anda tahu siapa yang baik kepada Anda selama masa-masa sulit. Li Chanyang, Murong Yanxi dan orang lain yang disebutkan Zhang Fan semuanya dibantu oleh Ding Hao, dan mereka berterima kasih dan kembali dengan cara yang sama karena bantuan Ding Hao. Namun, Ding Hao terkejut karena Liu Kuang telah memberikan bantuannya. Ding Hao ingat bahwa Liu Kuang tidak mengucapkan terima kasih kepadanya setelah diselamatkan di penginapan formasi ilusi hantu gelap. Bantuannya yang tepat waktu di luar dugaan Ding Hao. Awan gelap tidak bisa menutupi matahari. Semuanya akan berlalu, Ding Hao mencibir dan berkata, Lu Pengfei, saya pribadi akan melihatnya dan mencari tahu seberapa kuat pemenang kompetisi 5 akademi itu.
Kakak senior Ding, pria ini penuh pengalaman, dan dia juga mendapat dukungan dari Lucky. Dia tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, tampaknya dia berada di penutupan penuh alam prajurit bela diri, tapi saya telah bertarung melawannya dan saya khawatir dia sebenarnya berada di alam mentor bela diri, kata Fang Tianyi dengan cepat. Haha, tidak apa-apa, dia hanyalah badut sebelum aku. Ding Hao tidak terlalu sombong. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Setelah Fang Tianyi mengucapkan kata-kata itu, dia langsung berpikir bahwa dia salah dan dia seharusnya menaruh kepercayaannya pada Ding Hao. Bab 306 menjadi teman Li Yiruo. Bahkan seorang master seperti Sword Indignan terbunuh dalam satu pukulan oleh Ding Hao. Tidak masalah bagi Ding Hao untuk mengalahkan Lu Pengfei selama Lucky tidak membantunya. Fang Tianyi tidak tahu bahwa Ding Hao saat ini sudah menjadi mentor bela diri hebat jangka menengah. Pada langkah selanjutnya, dia akan mendobrak penghalang langit dan manusia untuk menjadi Grandmaster bawaan. Dia cukup kuat untuk menjadi sombong. Dia bahkan bisa melawan Lucky. Baiklah, sebaiknya kita mencari tempat untuk menyembuhkan kalian berdua. Kemudian kami akan segera berangkat dan kembali ke sekte, kata Ding Hao. Fang Tianyi tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, tidak, kita harus segera kembali. Wang Xiaoqi dan Li Yunqi masih di dalam sel. Jika kita terlambat, saya khawatir mereka dalam bahaya. Ding Hao tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya sudah membuat pengaturan. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota damai. Selama waktu ini, kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Fang Tianyi cukup percaya diri pada Ding Hao. Dia benar-benar lega saat mendengar kata-kata Ding Hao. Sementara Zhang Fan ingin mengatakan sesuatu, dia ragu-ragu, dan akhirnya tidak mengatakan apapun. Ding Hao melihatnya. Mengapa saya memerlukan izin penjahat itu ketika saya, Li Yiruo, ingin mengunjungi seseorang? Minggir, wajah lada kecil itu muram. Dia melakukan apa yang dia suka. Dua murid muda Akademi Kaos Hijau Timur, yang berdiri di depan pintu sel, ragu-ragu. Semua orang tahu bahwa gadis cantik itu sulit untuk dihadapi. Bukan hanya karena pengagumnya banyak, tetapi juga karena sepupunya adalah Li Chanyang, murid kepala Akademi Baju Merah Barat dan salah satu murid kuat dari seluruh sekte. Tapi alasan yang paling penting adalah bakatnya yang luar biasa dan kekuatannya yang luar biasa, serta temperamennya yang kuat. Bergerak, Li Yiruo mengambil kotak makanan di tangannya dan mulai memasuki sel. Astaga, si cantik Li dari Akademi Baju Merah Barat, siapa yang membuatmu begitu marah? Suara genit keluar dari sel, lalu keluarlah seorang remaja berkemeja hijau. Dia memiliki kulit putih dan tidak berjanggut. Dia tampak jahat dan sakit dengan senyum provokatif di wajahnya. Kakak senior Jiang Feng. Kedua murid yang dijaga itu bergegas memberi hormat. Rupanya mereka sangat takut pada orang itu. Jiang Feng sangat arogan, dia mendengus dingin, dan tidak melihat ke arah kedua murid itu sama sekali. Saat dia menyapu tubuh Li Yiruo, ada jejak nafsu di kedalaman matanya, tapi dia dengan hati-hati menyembunyikannya. Jiang Feng saat ini adalah sosok yang populer dan memiliki kekuasaan. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia sudah lama ingin memiliki bunga terindah di 5 akademi. Apakah si cantik Li ingin mengunjungi Wang Xiaoqi dan Li Yunqi, dua pengkhianat sektarian? Baiklah, itu tidak diperbolehkan. Kakak senior Lu telah memberitahuku untuk tidak mengizinkan siapapun mengunjungi mereka. Haha, Jiang Feng sengaja tersenyum, menunggu Li Yiruo bertanya padanya. Pasti merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk bisa membiarkan kecantikan glamor yang tinggi di atas menyerah padanya. Jiang Feng sangat menantikan adegan itu. Tanpa diduga, tampar, dia menerima tamparan keras di wajahnya. Itu penuh kekuatan, membuat Jiang Feng berputar seperti roda. Dia bisa melihat bintang-bintang dan ada bekas telapak tangan yang jelas di wajahnya yang pucat. Kamu, Jiang Feng tercengang. Hah, seekor anjing dataran rendah berani berpura-pura menjadi serigala di hadapanku. Minggir, jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu dengan satu serangan pedang. Li Yiruo terlihat dingin dan berkata dengan nada menghina. Li Yiruo, beraninya kamu mengalahkanku. Jiang Feng sangat marah. Persetan, atau kamu akan menyesalinya. Dentang, Li Yiruo mencabut pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Wajah Jiang Feng berubah dengan cepat. Warnanya hijau dan merah.
Li Yiruo sangat berbakat dan sekarang dia telah menjadi salah satu Master Kaos Merah Akademi Barat. Dia tidak punya peluang sama sekali. Jika mereka bertarung melawan satu sama lain, dia pasti akan kalah. Memikirkan hal itu, Jiang Feng tidak berani menghentikan lada kecil itu sama sekali. Dia hanya bisa melihat Li Yiruo masuk ke dalam sel seperti angsa yang bangga. Selnya berbau lembab dan berjamur, cahaya redup di dalam membuat orang ketakutan. Li Yiruo mengerutkan kening dan berjalan maju di sepanjang jalan batu hitam yang kasar. Setelah beberapa kali belokan, tempat itu menjadi lebih gelap. Dia berjalan sampai akhir lorong. Melalui pagar besi hitam, dia melihat Wang Xiaoqi dan Li Yunqi terkunci di dalam sel. Beberapa waktu yang lalu, Lu Pengfei menjebak Zhang Fan karena mengembangkan kekuatan jahat, dan Zhang Fan ditangkap pada malam itu, untuk dieksekusi keesokan harinya. Semua temannya berencana menyelamatkan Zhang Fan, tetapi mereka terjebak. Untungnya, Wang Xiaoqi dan Li Yunqi menghentikan musuh mereka di saat yang genting. Kalau tidak, semuanya akan ditangkap. Wang Xiaoqi dan Li Yunqi sama-sama terjebak di rak besi besar dengan rantai besi. Kemeja cian mereka telah dilepas, kemeja bagian dalam putih mereka terkoyak oleh cambuk dan ada darah di sana. Jelas sekali, mereka mengalami penyiksaan fisik. Yiruo, kenapa kamu? Bibir Wang Xiaoqi pecah-pecah, wajahnya pucat, dan dia tampak sangat kelelahan. Li Yunqi lebih parah dan koma. Kalian, sial, mereka sungguh kejam, mereka menyiksamu. Mereka benar-benar lelah hidup. Li Yiruo cemas dan marah saat melihat darah yang belum menggumpal. Jelas sekali bahwa mereka baru saja disiksa. Dia segera mencabut pedangnya dan memotong besinya, lalu dia membantu mereka duduk di tanah. Dia kemudian memeriksa luka mereka. Untungnya tidak ada kerusakan internal. Dia mengeluarkan sebotol gold healing powder dan mengoleskannya pada luka mereka. Haha, saya tidak menyangka bahwa dalam hidup saya, saudara ipar perempuan, saya akan menggunakan obat secara pribadi. Wang Xiaoqi yang mencoba menyegarkan dirinya dan tersenyum. Li Yiruo mengulurkan tangan dan membenturkan kepalanya, berkata, kamu tidak pernah berhenti bercanda. Anda hampir cacat, jangan khawatir, saya akan mengeluarkan Anda. Petinggi sekte belum membuat kesimpulan mengenai masalah ini. Jiang Feng, anjing itu, berani menyiksamu. Dia harus mati. Aku tidak akan membiarkannya. Kakak senior Yiruo, jangan main-main, atau Lu Pengfei akan memberikan barangnya padamu, dan kamu akan mendapat masalah. Li Yunqi sudah bangun, bersandar di dinding batu yang dingin, dan buru-buru membujuk Li Yiruo. Li Yiruo tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi melihat ke atas dan ke bawah Li Yunqi, lalu berkata, saya tidak menyangka orang yang terlalu berhati-hati akan berdiri di sisi saudara Hao pada saat yang penting. Kamu tidak buruk, Li Yunqi, kamu berani. Kamu adalah temanku sekarang. Haha, Li Yunqi menyeringai. Sejujurnya, dia ragu pada awalnya. Bab 307 Hati Seorang Pejuang. Bagaimanapun juga, Lu Pengfei telah menang 3 kali dalam kompetisi 5 akademi dan pendukungnya adalah Lucky. Akan ada konsekuensi jika menentang penjahat seperti itu. Namun entah kenapa, begitu memikirkan adegan Ding Hao tersenyum dan menepuk pundaknya di bangunan batu desa lembah, Li Yunqi yang saat itu ditunjuk sebagai salah satu sipir penjara, akhirnya memutuskan untuk memilih menjadi seorang agen yang ditanam untuk membantu Fang Tianyi dan yang lainnya menyelamatkan Zhang Fan. Saat ini, meski ia telah ditangkap dan disiksa secara brutal, masa depan dan nasibnya semakin kelabu. Namun, Li Yunqi tidak ragu sama sekali dan dia menjadi lebih tegas. Dalam menghadapi ujian, ia menjaga hatinya sebagai seorang pejuang. Itu membuatnya sangat tenang. Kedamaian hati mengalahkan kepedihan daging. Selain itu, hanya Li Yunqi yang tahu dengan jelas kemana perginya Ding Hao, dan hanya dia yang tahu seberapa cepat budidaya Ding Hao berkembang. Dia menyimpan rahasia itu di dalam hatinya sepanjang waktu, bahkan tidak memberitahu Wang Xiaoqi, Zhang Fan, dan Li Yiruo. Li Yunqi sangat yakin bahwa si jenius berkemeja hijau, orang pertama dari 5 akademi, pasti akan kembali sebagai raja. Era Ding Hao telah berlalu. Hanya orang bodoh yang berpikir demikian. Li Yunqi sangat bangga. Dia bangga dengan semua yang telah dia lakukan. Apalagi saat Li Yiruo, si cantik pertama dari 5 akademi, mengatakan bahwa dirinya telah menjadi temannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa semua yang telah dia lakukan mendapatkan hasil terbaik. Perasaan dikenali itu bahkan membuatnya melupakan rasa sakit di tubuhnya. Dengan bantuan Li Yiruo,
Wang Xiaoqi dan Li Yunqi bisa makan enak. Kekuatan fisik mereka bertambah dan semangat mereka meningkat pesat. Yi Ruo, Lu Pengfei lebih unggul saat ini, jadi sebaiknya kamu tidak datang menemui kami akhir-akhir ini. Kalau penjahat itu mengincarmu, Wang Xiaoqi menyeringai dan tersentak saat dia berjuang untuk duduk tetapi menyentuh bekas lukanya. Dia berkata, ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Xiao Fan? Apakah dia aman sekarang? Li Ruo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada berita untuk saat ini. Kakak senior Tianyi diam-diam melacak pasukan pengejar yang dikirim oleh Lu Pengfei. Dia kuat dan harus bisa melindungi pemburu kecil itu. Selain itu, rute pelarian dirancang sendiri oleh sepupu saya. Seharusnya tidak ada masalah. Jangan khawatir. Wang Xiaoqi mengangguk. Kamu benar. 8 matahari terbenam yang sepi disebut desain ilahi kecil. Dia selalu bertindak hati-hati. Sekarang setelah dia membuat pengaturan, Xiao Fan seharusnya aman, haha. Saya benar-benar tidak memikirkan hal ini. Saya masih ingat ketika saya bertemu Zhang Fan pertama kali, kakak senior Ding memarahi saya karena saya meremehkannya. Tanpa diduga, saya menjadi tawanan karena menyelamatkan pemburu kecil itu. Sial, aku belum pernah disiksa seperti ini sejak aku lahir. Ketika saya bertemu dengannya lagi, dia harus memberikan kompensasi kepada saya. Dan saya, Li Yunqi dengan getir berkata, Jiang Feng itu mematahkan wajah tampanku dengan cambuk dan Xiao Fan harus membayarnya untukku. Li Ruo melihat kepura-puraan kedua orang itu, dan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, mengapa saya merasa ketika kalian berdua mengatakan itu, kalian bangga akan hal itu. Tenang saja, Jiang Feng, anjing gila itu, akan menderita ribuan kali lipat rasa sakit yang kamu derita. Hingga saat itu, suasana akhirnya mereda. Li Ruo menghela nafas dan berkata, "Yah, aku tahu kalian berdua sengaja membuatku bahagia. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak akan bertindak gegabah." Wang Xiaoqi dan Li Yunqi saling memandang dan tersenyum pahit di dalam hati mereka. Di antara 5 akademi, semua orang tahu bahwa Li Ruo memiliki penampilan yang tak tertandingi dan memiliki temperamen yang paling panas. Selama dia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia pasti akan bertindak gegabah. Saat itu, mereka mendengar langkah kaki. Jiang Feng, yang bertanggung jawab atas penjara, berdiri di luar beberapa saat, dan akhirnya mau tidak mau masuk. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia terkejut dan berkata dengan marah, "Li Ruo, beraninya kamu menaruh ini 2 pemberontakan berhasil dikalahkan. Beraninya kamu mematahkan tali besinya. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka melarikan diri? Apakah kamu bertanggung jawab untuk itu?" Li Ruo, yang awalnya berbicara dengan Wang Xiaoqi dan tertawa, langsung menjadi dingin. Tampaknya musim semi tiba-tiba menjadi musim dingin. Kamu tepat waktu. Li Ruo memandang Jiang Feng, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jiang Feng tiba-tiba merasa sedikit tidak enak. Kamu akan segera tahu. Li Ruo berseru dan langsung muncul di hadapan Jiang Feng. Gadis cantik itu menyerang dengan telapak tangannya yang putih. Jiang Feng terkejut dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memblokir. Tapi tiba-tiba, lengan Li Ruo menjadi lembut dan tanpa tulang, melingkari lengannya seperti ular dan dengan cepat menepuk dada Jiang Feng. Engah, teknik bela diri tingkat rendah, tangan ular emas. Jiang Feng meludahkan darah dan merasakan beberapa lubang di saluran tangan pertama Shaoyin miliknya telah tersegel. Kinya tiba-tiba tidak berfungsi dengan lancar. Dia bertanya dengan cemas, "Kamu, jangan melakukan hal bodoh. Apa yang kamu inginkan?" Li Ruo mencibir dan berjinjit untuk mengambil tali besi yang rusak di tanah dan melambai. Rantai hitam itu bergerak seperti ular piton dan kemudian mengikat Jiang Feng kerak. "Beraninya kamu menyiksa Xiaoqi dan Yunqi. Sekarang kamu juga akan disiksa." Li Ruo segera mengambil cambuk asin dari rak kriminal dan mencambuk wajah Jiang Feng dengan keras. Setiap gerakan penuh kekuatan, angin terdengar dan daging serta darah ada di mana-mana. "Ah, kamu berani mengalahkanku, dasar jalang!" Jiang Feng berteriak seperti babi. Li Ruo tidak berkata apa-apa. Dia terus mencambuk. "Ah, sakit, berhenti. Aku tidak akan menyiksa mereka lagi, kamu adalah nenekku." Jiang Feng benar-benar pengecut. Dia segera menangis dan berteriak dan mulai memohon belas kasihan. "Sebaiknya kamu mengingat ini,
Beraninya kamu menindas teman-teman saudara Hao, lada kecil itu bertekad untuk menyiksa Jiang Feng. Jeritan Jiang Feng seperti suara babi sekarat, bergema di dalam sel. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari luar dan belasan orang menyerbu masuk. Kemudian mereka semua mendengar suara seorang pria. Dia berkata perlahan namun dengan sikap bermartabat, "Li Yiruo, itu sudah cukup." Fang Tianyi dan Zhang Fan keduanya terluka parah. Bab 308 Kamu berbicara terlalu besar. Ding Hao menemukan penginapan yang tenang di kota damai, membantu dua orang menetap, dan kemudian menghubungi orang-orang dari keluarga Gao yang telah menetap di kota tersebut, untuk meminta mereka membantu membeli ramuan spiritual. Ketika semuanya sudah siap, Ding Hao membeli kompor alkimia kecil biasa di toko. Senjata pemurnian kota. Dia menghabiskan sepanjang hari menyempurnakan pil pemulihan dari kematian. Pil pemulihan dari kematian pada awalnya adalah pil di puncak tingkat kedua, dan dapat menyembuhkan trauma dan luka dalam dengan efek yang signifikan. Namun, Ding Hao menyempurnakannya dengan teknik yang diajarkan oleh Master Pedang, dan api yang dia gunakan adalah api langit yang ekstrim. Api seperti itu diintegrasikan sesuai dengan metode penanaman mental karakter rahasia misteri di tengah dantian dadanya. Dia bahkan menambahkan cairan putih misterius ke bahan mentahnya. Cairan tersebut dibawa oleh Ding Hao dari gua di Great Abyss ke daerah kumuh sekte pencari ilmu pedang. Jadi pil itu jauh lebih efektif dibandingkan pil biasa. Saat pil dimurnikan, pil tersebut bersinar cemerlang sehingga menembus satu tingkat dan menjadi pil di peringkat menengah di tingkat ketiga. Dengan Qi, Ding Hao mengeluarkan kotoran Qi di tubuh Zhang Fan dan Fang Tianyi. Ditambah bantuan pil pemulihan dari kematian, luka kedua pria itu akhirnya mulai pulih dengan cepat. Selama kurun waktu tersebut, Ding Hao meluangkan waktu dan bertemu Gao Lin dan Gao Feng. Saat ini, keluarga Gao di desa lembah telah sepenuhnya mengatasi kemiskinan di masa lalu. Setelah lebih dari 5 bulan, mereka berdiri kokoh di kota damai, dan berbagai bisnis berkembang pesat. Keluarganya semakin kaya, dan rumah kerakusan adalah salah satu bisnis keluarga Gao. Ding Hao adalah seorang dermawan hebat yang mengubah nasib desa lembah. Gao Lin, Gao Feng dan yang lainnya sangat berterima kasih padanya. Ding Hao tidak memberi tahu keluarga Gao tentang petualangannya di celah es dan dia juga tidak menyebutkan gulungan harta karun. Tentang rahasia kemenangan dalam pertarungan misterius, dia berdiskusi dengan Master Pedang dan Master Pedang berulang kali, mereka semua berpikir lebih baik merahasiakannya. Begitu berita itu bocor, itu akan membawa banyak masalah bagi Ding Hao. Ini akan seperti apa yang disebut, manusia biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giok dianggap sebagai kejahatan. Di masa depan, ketika Ding Hao cukup kuat dan dia tidak perlu takut, dia bisa memberikan rahasia kemenangan pertempuran misterius kepada Gao Suer, yang juga merupakan hadiah untuk keluarga Gao. Memanfaatkan bisnis keluarga Gao, Ding Hao menjual beberapa material tidak penting yang diperoleh dari Jenderal Iblis, Raja Iblis, dan atasan suku manusia di dasar celah es, dan mendapatkan lebih dari 5 juta emas sebagai imbalannya. Lebih dari setengahnya ditukar dengan kristal hitam, yang dapat digunakan untuk budidayanya di masa depan. Menyelesaikan hal-hal itu membutuhkan waktu sekitar 5 atau 6 hari bagi Ding Hao. Pada saat itu, luka Zhang Fan dan Fang Tianyi, di bawah pengaruh obat mujarab, pada dasarnya telah pulih. Ding Hao menemukan Gao Suir di klub seni bela diri di kota. Setelah membuat beberapa pengaturan, dia berangkat ke sekte pencari ilmu pedang. Dia membawa Gao Suir bersamanya. Setelah lebih dari 5 bulan berkultivasi pencerahan, Gao Suir menjadi sehat dan kuat, dibandingkan dengan gadis lemah dan kekurangan gizi di masa lalu. Dia telah mencapai kualifikasi awal untuk memuaskan budidaya Qi dan dapat mulai benih Qi. Ding Hao berjanji untuk memperkenalkan Gao Suir ke dalam sekte pencari ilmu pedang. Saat itu, dia akan membawanya ke sekte untuk membuatnya akrab dengan lingkungannya. Setelah lebih dari 4 bulan, ini akan menjadi waktu perekrutan tahunan sekte pencari ilmu pedang untuk mencari murid baru, sehingga Gao Suir akan secara resmi masuk ke sekte untuk belajar seni bela diri. Dini hari itu, matahari bersinar. 4 kuda dan 4 pria bergegas pergi, termasuk Ding Hao, keluar dari kota damai. Setelah mendengar suara familiar itu, Li Yiruo mendengus. Membuang cambuk di tangannya dan berbalik untuk melihat. Dikelilingi oleh lebih dari 20 murid Akademi Kemeja Hijau Timur, seorang remaja yang mengenakan kemeja hijau zamrud dan topi berbentuk persegi dengan batu giok berdiri di depannya.
Remaja itu memandang segala sesuatu di sel dengan marah. Dia berumur 14 atau 15 tahun dengan tinggi 1,6 atau 1,7 meter. Dengan wajah pucat, dia menatap dingin dengan sedikit juling. Sudut mulutnya yang miring menunjukkan lebih banyak kemarahan daripada martabat. Pedang panjang dengan sarung giok tergantung di pinggangnya, dengan pola berbentuk naga, benang darah tipis melilit gagangnya, ujung gagang berbentuk plum dihiasi dengan sutra biru cemerlang. Dia memancarkan momentum yang mengerikan dengan melonjaknya ki. Pakaiannya jelas lebih mewah dibandingkan murid biasa Akademi Kaos Hijau Timur. Dia adalah Lu Pengfei, penjabat kepala Akademi Kaos Hijau Timur. Dibandingkan dengan citra buruknya di masa lalu, Lu Pengfei saat ini tampak seperti burung pipit yang bermetamorfosis dan akhirnya memiliki martabat. Berdiri di sana dengan tenang, dia juga bisa membuat orang merasa tertekan, terutama matanya yang sedikit terangkat. Bagaikan ular berbisa yang meludahkan lidahnya, ia selalu membuat orang ketakutan. Ia telah memenangkan kejuaraan dalam kompetisi di antara 5 akademi selama 3 tahun berturut-turut dan memang telah mengembangkan momentumnya. Namun, mungkin Lu Pengfei sangat suka berkomplot melawan orang lain, dan saat ini dia selalu diselimuti kabut. Dibandingkan dengan 2 orang jenius dari Akademi Kaos Hijau Timur, dia tidak memiliki perasaan bersahabat seperti sinar matahari Ding Hao maupun keanggunan Li Lan dengan pikiran yang teratur. Banyak murid yang menaatinya karena mereka takut padanya, bukannya memiliki naluri yang dekat dengannya. Para murid Akademi Kaos Hijau Timur yang berdiri di sekitar Lu Pengfei jelas-jelas takut padanya, jadi mereka tidak berani mendekatinya, mereka menundukkan kepala dan diam. Yang lain takut padanya, tapi lada kecil Li Yiruo tidak. Lu Pengfei, kamu datang pada saat yang tepat. Li Yiruo memanggil namanya, menunjuk ke arah Jiang Feng yang telah dipukuli setengah mati dan mencibir, berkata, anjing yang kamu pelihara melakukan penyiksaan di dalam sel. Dia melukai seluruh tubuh Wang Xiao dan Li Yunqi. Dia sangat berani. Bagaimana Anda mengelola bawahan Anda? Saya hanya melihat Anda, Li Yiruo, telah melukai para Jiang Feng, murid Akademi Kaos Hijau Timur kami. Saya belum pernah melihat Jiang Feng melakukan penyiksaan apapun, Lu Pengfei berkata dengan lemah, sambil melontarkan tuduhan balik, Li Yiruo, hari ini jika kamu tidak memberikan pertanggungjawaban, kamu tidak akan meninggalkan sel ini. Memberimu akun, Li Yiruo menyeringai dan menjawab, kamu adalah penjahat yang jahat. Mengambil kesempatan bahwa kakak senior saya Hao tidak ada di sekte, Anda telah membekap Akademi Kaos Hijau Timur. Apakah kamu tidak malu mengatakannya? Tanpa instruksi Anda, bagaimana mungkin Jiang Feng, anjing ini, berani menyiksa Wang Xiaoqi dan Li Yunqi? Yang lain takut padamu, dan mereka marah tetapi tidak berani berbicara. Tapi aku, Li Yiruo, tidak memandangmu, serigala Zhongshan yang sombong, di mataku. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Bahkan jika saya mengalahkan Jiang Feng, anjing ini, sampai mati, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Pelayan yang bodoh dan rendah hati. Lu Pengfei tiba-tiba membuka matanya. 2 mata dingin muncul dan suhu udara di seluruh sel tampak turun secara tiba-tiba. Sejujurnya, Lu Pengfei memikirkan Li Yiruo. Gadis tercantik di 5 akademi itu seperti mawar berduri. Dia memiliki ketertarikan yang mematikan, begitu banyak murid di 5 akademi, bahkan di luar akademi, dan mereka yang berada di inti ingin menyenangkannya, tidak terkecuali Lu Pengfei. Sayangnya Li Yiruo menyukai Ding Hao dan dia berinisiatif untuk memeluknya. Di masa lalu, Lu Pengfei tidak berani mengungkapkan pikirannya sendiri. Saat ini, sebagai juara kompetisi 5 akademi selama 3 tahun berturut-turut, dia memimpin Akademi Kaos Hijau Timur dan telah merasakan kekuatannya. Keinginannya terhadap Li Yiruo telah berubah total sejak ia terinfeksi oleh kekuasaan. Dia membenci Ding Hao, jadi dia juga membenci Li Yiruo. Dia menjadi tidak sabar untuk mendapatkan perhatian wanita itu, namun keinginannya telah berubah menjadi sikap posesif. Lebih dari sekali, dia ingin meletakkan bunga terindah di 5 akademi di bawah tubuhnya untuk dirusak. Namun, dalam jangka pendek, Lu Pengfei masih menahan pikirannya sendiri. Dia tahu betul bahwa sebelum ujian besar akhir tahun untuk murid nominal, dia harus bertahan beberapa saat. Ketika rencananya terwujud, dia akan berhasil menjadi murid inti dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Saat itu, dia akan dengan mudah menangkap gadis-gadis seperti Li Yiruo. Di luar dugaan, hari itu, di hadapan banyak orang, wanita ini berani menyerang dirinya sendiri. Apakah sudah lama sekali dia tidak dibantah?
Jadi pada saat itu, Lu Pengfei hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun, lambat laun, dia menyipitkan mata lagi. Penglihatannya yang dingin seperti dua lidah ular berbisa perlahan menghilang. Dia menghela nafas lega, mengucapkan kata demi kata, kamu tidak punya hak untuk mencampuri urusan internal Akademi Kaos Hijau Timur. Li Yiruo, aku memberimu satu kesempatan terakhir, keluar dari sini, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Sebelum suaranya menghilang, Ketua Lu, kamu berbicara terlalu berlebihan. Saya ingin melihat betapa kasarnya Anda terhadap sepupu saya. Sebuah suara dengan martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi datang dari belakang. Semua orang merasa sangat terkejut. Peluang besar lainnya telah tiba. Bab 309 Zhang Fan yang tidak normal. Salju seperti perak, pedang seperti pelangi, dan kuda seperti naga. Ding Hao mengenakan gaun hijau panjang dan menunggangi seekor kuda putih tinggi yang langka, yang merupakan binatang singa naga dari Provinsi Salju. Kuda itu dibeli dengan harga lebih tinggi, dan memiliki garis keturunan setan. Sebelum Ding Hao memasuki Gunung Naga Salju untuk berlatih, dia telah meninggalkan kudanya untuk dipelihara di kandang kuda di Kota Damai. Kuda itu menikmati musim dingin di sana. Ia menjadi lebih gemuk dan sepertinya berat badannya bertambah. Lebih tampan, seperti naga putih kecil di tanah jika dilihat dari kejauhan. Yang menarik adalah kuda itu sangat spiritual. Setelah 6 bulan, ketika ia melihat Ding Hao, tuan kecilnya lagi, ia sangat ramah sehingga ia bersin dengan riang sepanjang perjalanan. Kakak senior berangkat, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai ke Sekte Pencari Ilmu Pedang? Gao Suir bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah halus dan cantik gadis kecil itu terbungkus rapat. Dia mengenakan armor kulit tebal di bawah mantel debu merah dan topi kulit merah. Dia sedang menunggang kuda merah, dan terus melihat kemana-mana dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata besar. Itulah pertama kalinya gadis kecil itu melakukan perjalanan jauh. Segala sesuatu di alam liar sangat langka baginya. Tidaklah cukup baginya untuk hanya melihat ke jalan, seperti burung kenari yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Dia berkicau dan sangat lincah sehingga dia menanyakan segala macam pertanyaan. Menurut kekuatan kaki kami, ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Jawab Ding Hao sambil tersenyum. Kuda-kuda untuk Gao Suer, Zhang Fan, Fang Tianyi dan Wang Feng si pria botak, kuat dan dibeli dengan harga lebih tinggi di Kota Damai. Meskipun mereka tidak sebaik kuda ajaib milik Ding Hao, seekor binatang singa naga dari Provinsi Salju, tidaklah sulit bagi mereka untuk berlari sejauh 1000 atau 2000 mil sehari. Jika Ding Hao, Zhang Fan dan Fang Tianyi tidak merawat Gao Suer kecil, mereka harus beristirahat sebentar dari waktu ke waktu, itu akan memakan waktu kurang dari 3 hari, mereka bahkan mungkin telah mencapai tujuan mereka dalam waktu kurang lebih sehari. Kakak senior berangkat, apakah Gunung Pencari Ilmu Pedang benar-benar seperti yang dikatakan legenda, yaitu seperti negeri dongeng dengan pemandangan hijau? Kakak senior berangkat, bisakah saya menemui kakak senior Yunki segera setelah kita tiba di Sekte Pencari Ilmu Pedang? Sayang, ujian masuk sekte akan dimulai bulan Juni ini, jadi aku, Suir, harus menunggu lebih dari 3 bulan. Kakak senior berangkat, apakah kamu punya banyak teman baik di Sekte Pencari Ilmu Pedang? Apakah mereka teman baik seperti kakak senior Xiao Fan dan kakak senior Tianyi? Kakak senior berangkat. Kakak senior berangkat. Gadis kecil Gao Suir benar-benar bayi yang penuh rasa ingin tahu. Dia punya pertanyaan yang tak ada habisnya. Segera Ding Hao merasakan sakit kepala. Untungnya dia membawa Zhang Fan bersamanya. Zhang Fan selalu sabar. Belakangan, segala macam pertanyaan aneh yang dilontarkannya dijawab oleh Zhang Fan satu persatu. Baiklah, Suir, berangkat dengan satu sabar adalah nama samaranku. Nama asliku adalah Ding Hao. Saat kita tiba di sekte, jangan panggil aku kakak senior berangkat. Ding Hao merasa perlu untuk mengoreksinya terlebih dahulu. Hihi, oke, aku, Suir, akan memanggilmu kakak senior Hao mulai sekarang. Gadis kecil yang sangat pandai itu mengetahui keseriusan yang ada, jadi dia tidak mengetahui akar permasalahannya. Segera suatu hari telah berlalu. Saat malam tiba, mereka berkemah di jalur bawah angin. Zhang Fan sangat berpengalaman sehingga dia memasang beberapa tanda peringatan dan mengatur beberapa pengaturan pertahanan di sekitar kamp untuk menghindari serangan setan di malam hari. Ding Hao memandang Zhang Fan yang sedang sibuk.
Dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa hari pertama sejak 5 atau 6 bulan yang lalu, ketika mereka pergi untuk pelatihan percobaan pertama di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Murid Akademi Kaos Hijau Timur hampir tidak memiliki pengalaman berkemah di lapangan, Zhang Fan lah yang sibuk menyiapkan semuanya. Sejak lebih dari setengah tahun berlalu, terlalu banyak hal yang terjadi padanya dan hal-hal itu masih ada, namun lelaki itu tidak lagi sama. Meskipun Zhang Fan tidak mengatakan apapun dalam beberapa hari terakhir, Ding Hao selalu dapat merasakan bahwa setelah insiden pemberontakan kekuatan magis, Zhang Fan mengalami beberapa perubahan yang tidak jelas, seolah-olah mantan remaja pemburu yang jujur dan gigih perlahan-lahan mengalami sesuatu yang sangat aneh, metamorfosis. Sepanjang jalan, Ding Hao bertanya-tanya apakah itu ilusinya sendiri. Dia selalu merasa bahwa Zhang Fan menatapnya dengan ragu-ragu beberapa kali. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bahkan terkadang dia memandangi langit dan pegunungan di kejauhan, dibebani dengan hati-hati dan tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Setelah makan malam, memanfaatkan istirahat yang lain, Ding Hao keluar dari kamp. Di sisi timur, selatan, barat dan utara, ia mengukir setengah baris puisi yang sama di tanah basah. Setelah menghadapi segala macam kesulitan dan mengalami segala macam kesulitan, pada akhirnya kita akan melihat cahaya di ujung terowongan. Tulisan tangan itu terukir di tanah hitam yang belum dicairkan. Torehannya sangat dangkal dan karakternya hampir tidak terlihat. Ada cahaya mengalir berwarna perak gelap di antara sapuan. Tampaknya ada embun beku di tanah. Cahaya mengalir di antara guratan, mengunci kekuatan misterius dalam tulisan tangan. Dan bahkan binatang buas dan setan dengan telinga paling sensitif dan mata paling tajam pun tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Itu adalah bagian dari prasasti ayat. Itu adalah cara unik Ding Hao dalam menulis. Tulisan tangan dari 56 karakter disembunyikan dalam kegelapan, dan itu lebih efektif daripada berbagai jebakan yang dibuat oleh Zhang Fan. Ding Hao tidak hanya dapat melihat iblis yang mendekat untuk pertama kalinya, tetapi dia juga menjebak mereka di tempat mereka berada, setelah mereka terinspirasi. Kekuatan mereka setara dengan serangan yang dilakukan oleh seorang master di alam penyelesaian prajurit bela diri dengan upaya penuh. Setelah melakukan semua itu, Ding Hao kembali ke kamp dan melihat Zhang Fan dan Fang Tianyi sedang duduk di sekitar api unggun, berbicara dan tertawa. Dia duduk bersama mereka. Api unggun yang berkobar menyinari 3 wajah, berkedip-kedip. Ketika mereka berbicara dan berbicara, topiknya secara tidak sadar berubah menjadi saat mereka pertama kali bergabung dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Ding Hao menghela nafas dengan emosi dan mengeluarkan anggur enak dari cincin penyimpanan. Mereka bertiga tidak minum banyak, tapi mereka sudah sedikit mabuk. Zhang Fan, yang jujur dan pendiam, terlalu banyak bicara malam itu. Awalnya ketiga orang tersebut berbicara, namun kemudian ternyata Zhang Fan memegang tangan Ding Hao dan Fang Tianyi dan mereka mendengarkan pembicaraannya sendirian. Berbicara tentang masa kecilnya saat berada di era berburu di Gunung Baiman, sudut mulut pemuda itu selalu menampakkan senyuman lembut. Dia berbicara tentang tahun-tahun ketika dia berlatih seni bela diri dan bermain bersama Ding Hao dan yang lainnya, dia sangat bersemangat. Dia menyebutkan pengalamannya dalam pelatihan luar terakhir, di mana dia memperoleh kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar, dan dia bahkan meniru beberapa gerakan seperti menari. Nama saya Zhang Fan. Mungkin saya ditakdirkan menjadi sangat biasa seperti nama ini. Saya tidak seperti kakak senior Ding dan Fang, Anda sangat berbakat. Tidak peduli ilmu pedang macam apa, kamu bisa mempelajarinya hanya dengan menontonnya sekali. Dalam hampir 1 tahun, usahaku tidak kalah dengan usaha siapapun dan keringatku pasti tidak kalah dengan usaha siapapun. Namun sekeras apapun saya berusaha dan seberapa banyak saya berkeringat, saya hanya mengalami sedikit kemajuan dalam mengultivasi ki. Kami semua berlatih keterampilan dari kitab suci pencarian pedang Taixuan bersama-sama, namun kemajuan saya paling lambat. Ada lebih dari 2000 murid di sekte. Saya adalah orang terakhir tanpa keraguan bab 310 kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar. Sama seperti Zhang Fan menceritakan kisahnya, Ding Hao dan Fang Tianyi hanya ingin menghiburnya dengan beberapa kata, tetapi Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, menghentikan pembicaraannya, lalu berkata, tetapi, dalam pelatihan lapangan terakhir, di peninggalan sunyi yang sepi, saya mendapatkan kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar secara kebetulan, yang membuat saya melihat harapan yang luar biasa. Tampaknya itu dibuat untuk saya.
Saya hanya berlatih selama sebulan, dan sekarang saya mampu meledakkan kekuatan serangan sebagai master di alam prajurit bela diri. Ding Hao dengan jelas memperhatikan bahwa ketika Zhang Fan berbicara tentang kungfu tertinggi yang dikhususkan oleh 10 kaisar, di bawah api unggun merah, wajah biasa Zhang Fan akhirnya tampak mekar dengan secercah cahaya yang biasanya tidak ditemukan. Momentum yang tak terlukiskan perlahan menyebar keluar dari tubuhnya. Zhang Fan melanjutkan, sambil tersenyum, ketika Lu Pengfei mengetahui keberadaan kungfu tertinggi yang dikhususkan oleh 10 kaisar, dia tergoda untuk melakukan pemaksaan berulang kali dan memaksa saya untuk membocorkan rahasianya. Hehe, aku tahu kalau pria itu ingin berurusan dengan kakak senior Ding pada awalnya. Bagaimana saya bisa mengajarinya kungfu yang begitu buruk? Orang ini menjadi marah karena malu, dia diam-diam menggunakan beberapa cara untuk menjebakku bahwa aku telah mengembangkan kekuatan sihir, dia tidak tahu bahwa aku tidak akan mengakuinya bahkan jika aku terbunuh. Mereka berbicara sambil minum. Dalam sekejap mata, Zhang Fan sendiri meminum 5 atau 6 botol anggur api merah yang kuat. Itu adalah pertama kalinya dia meminum anggur sebanyak itu, sehingga dia mabuk dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Namun, seperti ini, banyak saudaraku yang mendapat masalah. Xiaoqi dan Yunqi masih berada di balik jeruji besi. Saya ingin tahu bagaimana kabarnya, kata Zhang Fan. Akhirnya, sambil memandangi kedua sahabatnya, dia berkata dengan serius, Saudara senior Ding, saudara senior Tianyi, hari ini saya akan mengajari Anda kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar. Mari kita berlatih bersama nanti. Setelah Ding Hao dan Fang Tianyi tertegun beberapa saat, hati mereka menjadi hangat pada saat yang bersamaan. Mereka memang bersaudara, mereka memang berteman. Kungfu yang selama ini dia jaga dengan putus asa tidak akan diajarkan kepada Lu Pengfei bahkan jika dia terbunuh. Saat itu, dia dengan sukarela mengajari saudara-saudaranya kungfu tersebut dengan murah hati. Ding Hao menepuk bahu Zhang Fan dan tersenyum, karena kamu mengatakan bahwa kungfu tertinggi yang dikhususkan oleh 10 kaisar ini sepertinya diciptakan khusus untukmu, maka kamu harus berlatih sendiri. Zhang Fan merasa cemas. Dia berkata, Saudara senior Ding, hampir 1 tahun telah berlalu untuk penunjukan antara Anda dan Mu Tianyang. Keajaiban Akademi Ketenangan ini dikenal luas di Provinsi Salju karena kekuatannya dan dapat dianggap sebagai pemuda pertama di Provinsi Salju. Kekuatannya tidak dapat diprediksi, dan kecepatan kultivasinya juga luar biasa. Kakak senior Ding, sulit bagimu untuk mengejar orang ini dalam waktu singkat. Kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar adalah keterampilan latihan yang cepat. Saya baru saja mengolahnya selama 1 bulan, dan kekuatan saya setara dengan master di alam prajurit bela diri. Dengan bakat kakak senior Ding, kamu dapat mengembangkan keterampilan ini dan kamu akan mampu melampaui alam primordial dalam waktu 2 tahun. Ding Hao melambaikan tangannya dan menyela Zhang Fan. Dia tersenyum dan berkata, kamu dapat yakin, Xiao Fan. Setiap orang mempunyai nasib dan keberuntungannya masing-masing. Saya tidak membutuhkan kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar, tapi saya masih bisa menantang Mu Tianyang. Namun, Andalah yang harus berusaha lebih keras dalam berlatih kungfu tersebut karena Anda tidak dapat melatih keterampilan kitab suci pencarian pedang Taixuan. Mungkin ke depannya Anda akan menorehkan prestasi yang luar biasa, dan prestasi Anda akan tetap berada di atas kami. Tapi, Zhang Fan masih ingin mengatakan sesuatu. Fang Tianyi berkata sambil tersenyum, Xiao Fan, apa yang dikatakan kakak senior Ding benar. Setiap orang mempunyai nasib dan keberuntungannya masing-masing. Saya tidak ingin mengembangkan kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar hanya melalui tubuh fisik, karena ketika dia mengatakan itu, remaja itu menunjukkan wajah tersenyum angkuh. Dia menghunus pedang panjangnya perlahan dan menyentuhnya dengan lembut dengan jari sejajar, seperti menyentuh kulit halus kekasihnya. Dia berkata dengan cara yang memabukkan, pedang adalah hidup. Dan jiwaku, saya, Fang Tianyi, hanya akan mengembangkan ilmu pedang sepanjang hidup saya. Satu pedang yang memecahkan keterampilan yang tak terhitung jumlahnya adalah caraku. Zhang Fan membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Lu Pengfei sedikit mengernyit. Bahkan jika dia tidak perlu berbalik, dia tahu siapa orang itu. Di antara murid nominal dari 5 akademi, hanya ada sedikit orang yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Di antara orang-orang itu, jika Li Yiruo disebut sepupunya, hanya ada satu orang. Itu adalah Li Chanyang,
matahari terbenam di 8 sudut, kepala Akademi Kaos Merah Barat. Itu adalah kuda hitam yang menjanjikan. Dalam kompetisi pertama di antara 5 akademi, Li Chanyang bahkan belum termasuk dalam 10 pemain unggulan Akademi Kaos Merah Barat dan dia tidak dikenal publik. Hingga kompetisi kedua dan ketiga di antara 5 akademi, ia menonjolkan dirinya sebagai seorang master. Keahlian pedangnya di matahari terbenam di 8 sudut sangat luar biasa dan dia dapat dianggap sebagai salah satu dari 5 ahli pedang teratas di antara lebih dari 2.000 murid nominal. Terlebih lagi, dia berhati-hati dalam pikirannya, cerdas dan sempurna dalam melakukan sesuatu, walaupun dia masih muda, dia telah diberi julukan, rahasia surga kecil, dan lebih sulit menghadapinya. Saya bertanya-tanya siapa orang itu, dan ternyata kepala Li yang datang. Lu Pengfei perlahan berbalik dan mencibir, berkata, "Ketua Li, kamu berbicara terlalu berlebihan." Di sisi yang berlawanan, dikelilingi oleh puluhan murid dengan aura kuat dari Akademi Kaos Merah Barat, Li Chanyang, yang telah menjadi lebih dewasa, berdiri dengan bangga dan terlihat dingin. Dia mengenakan kemeja merah dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dengan wajah seperti mahkota giok, matanya seterang bintang. Rambut hitam tebalnya diikat ke belakang kepala dengan ikat kepala emas. Di tengah ikat kepala, tertanam batu giok mahkota berwarna merah dan menyala. Ia tampak tampan dan anggun, bagaikan nyala api yang berkobar dengan gaya yang mapan. Orang-orang terkesan dengan Li Chanyang karena sikapnya yang hangat dan lembut seperti angin musim semi. Dibandingkan dengan Lu Pengfei yang dingin dan licik, Li Chanyang lebih mungkin didekati. Nada bicaraku masih belum sebesar nada bicaramu. Li Chanyang perlahan mendekat dan tersenyum. Adikku baru saja datang mengunjungi teman lamanya, tapi dia ditahan paksa olehmu. Saya khawatir dalam beberapa hari, bukankah saya, sebagai kepala Akademi Kaos Merah Barat, akan dimasukkan ke dalam sel oleh Anda dengan tuduhan palsu. Tidak masalah jika dia datang mengunjungi temannya, tapi dia melukai murid kita dari Akademi Kaos Hijau Timur, jadi aku harus mengkhawatirkannya, kata Lu Pengfei ringan. Bahkan orang bodoh pun bisa mencium asap tebal mesiu di antara dua tembakan besar. Li Chanyang, matahari terbenam di 8 sudut dan Lu Pengfei selalu memiliki hubungan yang tidak bersahabat satu sama lain. Itu adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Akar penyebab yang membuat dua orang saling bertentangan adalah Ding Hao yang telah menghilang selama setengah tahun. Li Chanyang adalah teman Ding Hao dan mereka dekat, jadi tentu saja dia tidak menyukai Wang Xiaoqi dan yang lainnya. Ketika Lu Pengfei bangkit, dia mencoba menarik Li Chanyang ke sisinya tanpa sadar pada awalnya. Li Chanyang mengendalikan 1/5 murid nominal sebagai remaja yang ambisius. Sayangnya Lu Pengfei hampir selalu ditolak masuk melalui pintu. Orang dengan prinsip berbeda tidak akan memiliki tujuan yang sama. Inilah jawaban Li Chanyang kepada Lu Pengfei. Lu Pengfei secara alami berada dalam kegilaan yang mengamuk. Pada masa itu, dua orang mengadakan perlombaan baik secara gelap maupun terbuka. Lu Pengfei memiliki sedikit keunggulan dalam kekuatan pribadi, tetapi Li Chanyang lebih menarik dan kompak di antara murid-murid Akademi Kaos Merah Barat. Konfrontasi keduanya membuat hubungan Akademi Kaos Hijau Timur dan Akademi Kaos Merah Barat sempat tegang.